Bab 773. Apakah kamu tidur dengan Koldi Yuchi? Audrey Han merasa sumpek dengan sekelompok orang ini. Aroma parfum di tubuh mereka sangat kuat, juga mengelilingi dirinya, ditambah lagi bau alkohol di dalam ruang privat. Audrey Han merasa dirinya seakan-akan keracunan. Dia ingin pergi, tetapi George Kiao masih belum kembali. Apakah Golden Ye akan datang? Audrey Han tiba-tiba merasa dirinya mungkin telah tertipu. Di tempat seperti ini, begitu banyak orang berkumpul dengan aroma parfum, bau alkohol, dan asap rokok yang berbaur menjadi satu di dalamnya. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di sini? Memikirkan hal ini, Audrey Han sudah berencana ingin pergi. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Maaf, aku mau ke kamar kecil." Sekalian melihat bagaimana keadaan George Kiao sana, dan berbicara jelas dengannya. Tapi begitu dia akan berdiri, sebuah tangan memegang lengannya dan menekannya untuk duduk kembali. "Jangan buru-buru, George Kiao hanya keluar untuk telepon, kamu juga mau ikut?" Sebuah kalimat dengan bahasa Mandarin yang tidak lancar terdengar di atas kepalanya. Audrey Han melihat ke sumber suara, dan menyadari orang itu adalah pria asing yang berbicara dengannya dalam bahasa Inggris ketika baru masuk tadi. Dan kali ini, dia mengangkat alisnya dan langsung duduk di sampingnya, masih menggoyangkan segelas anggur di tangannya, dan menatapnya dengan tatapan genit. Audrey Han mengerutkan kening, barusan dia telah berbicara lancang sehingga membuat dirinya tidak nyaman. Sekarang dia malah datang dan duduk di samping dirinya, lalu menatapnya dengan mata seperti ini. Apa yang ingin dia lakukan? Audrey Han tidak tersenyum sama sekali, suaranya juga dingin. "Tuan, aku bisa mengerti bahasa Inggris." Pihak lain tampak tercengang, kemudian bereaksi kembali dengan cepat, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Tidak disangka, dia tidak merasa canggung sama sekali. Audrey Han merasa khawatir tentang IQ orang di depannya, tapi mata yang menatap dirinya ini jelas bukan orang baik. Dirinya tidak boleh tinggal di sini lagi. Audrey Han malas untuk meliriknya, tetapi langsung bangkit, dan tidak menyangka pria asing itu akan langsung meraihnya. "Lepaskan." Audrey Han ingin menyingkirkan tangannya. Tangan pria asing itu basah dan lembab, menatapnya dengan mata penuh nafsu. "Untuk apa buru-buru? Sebenarnya, kamu bukan wanita Koldi Yuchi, bukan?" Audrey Han menahan keinginan untuk menamparkan wajah lawan dan menahan amarahnya. "Tuan, tolong lepaskan." Karena marah, ada riak di matanya yang tenang, seperti air danau tenang yang dilempari sebuah batu. Meskipun beriak, tetapi pemandangannya masih indah. Pria asing ini biasanya bermain dengan wanita berpenampilan hot dan seksi, tetapi selera pribadinya cenderung memilih tipe yang lebih polos, terutama mahasiswi. Namun, kadang ada yang terlalu muda dan tidak ada perasaan ketika bermain. Sekarang sudah duduk begitu dekat, melihat penampilan Audrey Han yang polos tapi bisa membuat darah orang mendidih, dan sikapnya yang marah sekarang semakin membuat dia bernafsu. Dia punya firasat, jika bisa menipunya sampai ke atas ranjang, maka malam ini akan sangat berarti. Pria asing ini sudah memiliki rencana di hatinya dan memastikan, jadi semakin tidak akan membiarkan dia pergi. "Kenapa marah-marah? Duduklah dan temani kami minum." Setelah itu, dia langsung memberikan segelas anggur di tangannya. "Minum habis ini, aku akan membiarkanmu duduk." Audrey Han. Dia menahan amarah, dan tidak menerima anggur itu. Tepat saat ini, George Kiao telah kembali. Melihat ini, dia segera berjalan di antara mereka berdua, mencoba melepaskan tangan pria asing yang mencekal Audrey Han, tapi pria asing tersebut menolak untuk melepaskan. George Kiao menggertakkan gigi dan bertanya padanya, "Kamu tidak ingin hidup lagi?" Dia adalah wanita Koldi Yuchi. Pria asing itu meremehkan sambil mengangkat bahu, dan mengejek, "Ini hanya omongan kamu saja." Setelah bicara, dia melihat Audrey Han lagi. Di bawah cahaya lampu ruang privat,
dia semakin merasa wanita ini jauh lebih cantik dari yang dia pikirkan, dan semakin puas. Goldie Yuchi juga tidak mengakuinya. Selain itu, dia berhenti sebentar. Kamu sudah menghubungi Goldie Yuchi? Apakah dia sudah datang? George Kiao, siapa bilang dia tidak datang? Pria asing itu tampak percaya diri. Oke, kamu telepon lagi Goldie Yuchi di depan semua orang, juga meminta wanita ini berbicara dengannya, lihat dia akan datang atau tidak. George Kiao, sial, bukankah ini mempersulit dia? Jelas, setelah dia telah mengatakan pada Goldie Yuchi bahwa asisten kecilnya ada di sini, dia hanya menutup teleponnya. Sekarang minta dia telepon Goldie Yuchi di depan semua orang, bukankah ini akan menyangkal harga diri Audrey Han? Dia tidak boleh melakukannya. Wajah George Kiao menjadi gelap dan berkata tegas, aku mengatakan dia adalah wanita Goldie Yuchi, dan Goldie Yuchi seperti apa kalian tidak jelas. Jika bukan dia sendiri yang menyukainya, apakah aku George Kiao berani sembarangan menyentuh wanitanya? Semua orang. Kata-kata ini terdengar sedikit dapat diandalkan. Tetapi ketika orang-orang melihat Audrey Han, mereka selalu merasa, kemungkinan dia disukai oleh Goldie Yuchi sangat kecil. Kebanyakan dari mereka ingin melihat pertunjukan menarik dan mulai ikut ribut. Aduh, wanita Goldie Yuchi atau bukan itu tidak penting, meski bukan, kami juga tidak akan menertawakanmu. Tetapi, kamu tidak boleh berbohong pada semua orang. Jika kamu benar-benar wanita Goldie Yuchi, maka kamu hubungi Goldie Yuchi di depan semua orang, agar dia memastikan identitas kamu, bukankah begitu sudah cukup? Seorang wanita berdiri dan memutar pinggangnya yang ramping sambil menatap Audrey Han dengan jahat, jelas ingin mempermalukan dia. Tentu saja Audrey Han tahu dengan pikiran mereka. Bibir merahnya tersenyum dingin, aku tidak perlu melaporkan hubungan kami pada kalian, bukan? Atau, apakah Goldie Yuchi harus melapor pada kalian bila dia bersama seseorang? Semua orang terkejut dengan nada bicara yang begitu sombong, dan saling memandang. Audrey Han melihat pria asing itu lagi dan berkata ketus, aku beri kesempatan terakhir, lepaskan aku. Nada bicara dan aura dingin dari tubuhnya sangat mirip dengan Goldie Yuchi. Semua orang mulai ragu-ragu apakah benar dia memiliki hubungan dengan Goldie Yuchi. George Kiao merasa kepalanya berat. Dia telah memperhitungkan Goldie Yuchi akan datang, tetapi siapa yang sangka perhitungannya telah meleset. Kalau tidak, dia tidak akan berani membawa Audrey Han datang ke tempat seperti ini. Tapi pria asing ini telah memastikan bahwa dia dan Goldie Yuchi tidak punya hubungan. Mendengar ancamannya saat ini, dia tidak hanya tidak melepaskannya, tetapi juga menatapnya dengan minat khusus. Oh, kesempatan terakhir. Lebih baik aku yang mengajukan satu pertanyaan untukmu, jika kamu bisa menjawab, aku akan melepaskanmu, bagaimana? Melihat dia masih tidak mau menyerah, Audrey Han sudah melihat segelas bir di belakangnya. Suara pria asing yang hina itu terdengar lagi. George Kiao mengatakan kamu adalah wanita Goldie Yuchi, kalau begitu katakan, apakah kamu tidur dengan Goldie Yuchi? Biur. Bersambung.